Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adnan, Afen, Aldi, Alia, Dafa, Dinda, Diva, Embun, Fatimah, Firsa, Giska, Hanida, Hanifatul, Jewelin, Jihan, Keisa, Mani, Makomudin, Miftah, Muhammad Gibran, Nabil, Nadia, Nisa, Nurhana Madiah, Puan, Rafa, Rindu, Risma, Seiza, Sofia, Syifa, Feren, Willy, Zahratul, Dimas, Diva. Nah, sebelum mulai pembelajaran, bagaimana perasaannya hari ini? Kenapa deg-degan? Tenang saja, tidak usah deg-degan. Kita akan mulai dengan cara yang santai. Kalau dimulai dengan cara yang santai, kamu tidak akan grogi, tidak akan berlem, oke? Nah, sebelumnya ini Ibu ingin bertanya, apa sih ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20? Videonya nggak ada. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20? Kan tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah bagaimana kita mengamati perlawanan ketika di abad ke-20. Ciri-cirinya itu yang pertama ada bersifat lokal. Maksudnya bersifat lokal itu adalah masih kedaerahan. Masih kedaerahan itu maksudnya adalah begini ya. Jadi ketika di suatu kerajaan sedang terjadi konflik atau di suatu daerah sedang terjadi konflik, itu adalah konflik internal bagi kerajaannya. Jadi untuk kerajaan atau di wilayah-wilayah yang lain tidak ikut campur, kecuali dia minta bantuan, misalkan, hei tolongin aku dong, tolongin kerajaan aku dong, bantuin. Nah baru dia bisa campur tangan. Ketika misalkan dia hanya diam-diam saja, berarti itu dianggap sebagai konflik internal di kerajaan itu. Makanya tidak ada yang ikut campur tangan. Yang kedua adalah bergantung pada pemimpin karismatik. Apa itu karismatik? Apa karismatik? Keren. Yang keren itu berarti berkarisma gitu. Berkarismatik, berkarisma berarti ada. Jadi kita tuh berkarismatik berarti orang tuh melihatnya kayak yang wow gitu. Berarti berkarismatik itu bisa berwibawa, bisa bersemangat, dianggap paling keren gitu. Nah tapi di sini ketika abad ke-20 itu ketika si pemimpin karismatiknya tertangkap, perlawanannya bagaimana? Berlanjut atau tidak? Bergantung pada pemimpin karismatik. Jadi ketika nih, contohnya kayak Pangeran Diponegoro nih, kan dia itu berakhir ketika diajak berunding kan? Padahal perundingan itu kan menipu kan? Menjebak Diponegoro tuh. Ketika Diponegoronya sudah tertangkap, bagaimana aksi perlawanan selanjutnya? Berjalan apa tidak?
Tidak, karena apa? Karena pemimpinnya sudah tangkap. Mereka nggak ngerti bagaimana cara melanjutkannya gitu karena sudah ini berjantung. Nah, yang ketiga itu ada ketiga apa? Bersifat fisik atau pakai senjata. Bersifat fisik atau senjata itu jadi semuanya diandalkan secara fisikly, secara senjata tanpa mempertimbangkan bagaimana taktik. Kan orang perang itu kan harus punya taktik kan, nggak mungkin yang namanya perang tuh ayo kita lawan aja tembak kan nggak gitu. Kita harus punya idenya, taktiknya, caranya, apa yang gerilya kah atau misalkan strateginya kita pakai strategi apa gitu, jadi supaya perang ini berlangsungnya tidak sia-sia. Yang keempat ada pecah belah atau divide et impera, apa tuh? Diadu domba, dipecah belah. Jadi kita kan mudah nih. Ketika kita sudah bersatu, ternyata dipecah belah sama pihak lain karena apa? Mereka mencari keuntungan, mencari apa? Kerjasama demi keuntungan pribadi. Begitu. Makanya kenapa nih pada abad ke-20 si perlawanan-perlawanan ini susah sekali untuk menang. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh kalian dalam presentasi supaya lebih jelasnya. Nah, kemarin kan kesepakatannya itu adalah presentasinya kita mulai dengan di spin ya. Nah, Ibu sudah membuat spinannya. Kalian akan menjadi saksi, oke? Hah? Jalan 8. Iya kan ini gimana ini? Ibu udah acak ya, Ibu acak. Nanti dulu pantun terakhir. 8. Yang presentasi pertama itu ada kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 4 itu membahas apa 4? 4 itu perang Padri, berarti Imam Bonjol. Siapa yang menjadi Imam Bonjolnya? Apa Imam Bonjol, Pen? Hah? Ayo. Nah, untuk ini menunggu kelompok 4 presentasi karena nanti kan kamu kan bakal tanya jawab nih supaya koordinasinya gampang. Silakan duduknya sama kelompoknya. Apa yang siap-siap? Ayo persiapkan dirimu sebagai Imam Bonjol. Kamu 4. Dan nanti kalau misalnya ada yang nanya boleh ini nggak boleh jawabannya? Boleh. Biar nanggung. Kalau lu boleh lihat ini sedikit tuh. Mungkin nggak pertama, ibu mah kenapa kalau pakai bahasa sendiri gak apa? Boleh. Bagus pakai bahasa sendiri. Ayo duduknya berkelompok, cepat. Jangan terlalu belakang bergelombang ya. Ayo sambil menunggu Apen bersiap, yang lain duduknya berkelompok. Jangan terlalu dekat juga, ini kelompok siapa kelompok? Kasih jarak dong.
Ayo Imam Bonjol, let's go. Itunya mana kertasnya? Ya Allah, dilipat-lipat begini Anda. Ayo yang lain sudah siap, nanti perhatikan ya, kelompok 4 mau presentasi. Ayo di sini dong, yang tegak jangan. Aduh, ya Allah, bukunya sekali di bawah. Ya udah siap, kelompok 4 siap. Oke, yang lain siap belum? Perhatikan ya, nanti satu kelompok itu mengajukan satu pertanyaan. Atau misalkan kelompok 4 tidak bisa menjawab nih, kelompok lain bisa saling bantu gitu. Misalkan ada masukan atau apa. Jadi bukan berarti kamu di sini hakimi kelompok 4, tidak. Kita saling membantu ya. Siap kelompok 4. Ayo yang lain. Aduh, masih wadrop, masih sibuk aja itu. Sok yang lain diam ya, perhatikan kelompok 4 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Putra selaku guru mata pelajaran biologi sejarah serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Poni Sario. Jadi di sini kelompok kami yang presentasikan hasil skripsi yaitu mengenai perapati. Di mana di dalam perapati ini terjadi beberapa faktor, yaitu ada latar belakang, jalan peristiwa, akhir peristiwa, dan dampaknya. Jadi dampaknya itu ada dampak positif dan negatif. Oke, kita langsung aja masuk ke latar belakangnya ya. Jadi latar belakang perapati ini berasal dari para pembaruan Islam yang dibawa dari para haji dari Mekah pada abad ke-19. Yang dimana kaum ini tuh dinamainya kelompok kaum ini tuh dinamanya kaum Madri, kelompok yang tadi itu ya dibawa dari Mekah. Itu tuh mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam murni dan menentang tradisi Minangkabau seperti judi, terus ada adu ayam dan mabuk-mabukan. Nah, ternyata judi, adu ayam dan mabuk-mabukan ini bertentangan dengan syariat Islam dong tentunya. Nah, maka dari itu kelompok ini ingin mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam murni. Ternyata terjadi konflik tuh antara kaum Padri dan kaum adat Minangkabaunya. Karena kenapa terjadi konflik? Karena kaum adatnya ini dahulunya ini bersikeras untuk mempertahankan atau untuk melestarikan tradisi Minangkabau. Kayak contohnya tadi kayak adu ayam, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ternyata kaum Padri ini dan kaum adat ini terjadi konflik yang sangat tajam sampai pada akhirnya kaum adat ini meminta bantuan kepada kaum Belanda untuk ikut campur dalam perangnya itu. Dan ternyata kaum Belanda ini bersedia untuk membantunya. Namun ternyata di situ kaum Belanda ini memiliki tujuan lain, yaitu kaum Belanda ini memanfaatkan para Padri ini dengan ingin memperluas kekuasaannya dan menguasai daerah Minangkabau, terutama minasnya, hasil buminya kayak gitu. Terus abis itu dengan demikian para Padri ini bukanlah memicu tentang pandangan agama dan adat, akan tetapi perang Padri ini juga menjadi alat kepentingan politik dan ekonomi Belanda. Selanjutnya ada perjalanan peristiwa perang Padri. Yang pertama itu kaum Padri berlawan dengan kaum adat pada tahun 1823 sampai 1821. Kaum adat meminta Belanda untuk membantu perlawanannya. Terus yang kedua,
itu yang kedua Ayo tenang, tenang, tenang. Yang kedua, campur tangan Belanda pada tahun 1803 1821 sampai 1822. Belanda masuk dan membantu perlawanan kaum adat dengan senjata. Perlawanan semakin meluas dan akhirnya Belanda juga ikut menguasai daerah Minangkabau. Terus yang ketiga itu bersatunya kaum Padi dan kaum adat pada tahun 1825 sampai 1830. Itu kaum Padi dan kaum adat itu bersatu untuk melawan Belanda. Dipimpin oleh Imam Bonjol di benteng Bonjol. Terus yang keempat itu puncak perlawanan itu Belanda melakukan pertempuran besar-besaran. Terus yang keempat itu akhir perang itu Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon dan Minahasa hingga wafat pada tahun 1864. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah masuk ke latar belakang dan jalannya peristiwa. Karena kita tahu seperti halnya kalau misalnya ada awal pasti ada akhir. Pertemuan pasti ada perpisahan. Nah, tadi kan kita udah masuk ke latar belakang sama jalan peristiwa kan. Nah, yang kali ini kita akan masuk ke akhir peristiwa. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya benteng Bonjol pada tahun 1837. Setelah jatuhnya benteng Bonjol, Imam Bonjol dilantik dan diasingkan dari Cianjur ke Ambon, terus ke Minahasa di wafat dari tahun 1864. Nah, masa periode penguasaan Belandanya yaitu dari tahun 1821 sampai 1830. Jadi dampak negatif positifnya yang pertama, dampak negatifnya yang pertama banyak korban jiwa dari kaum padri, kaum adat dan masyarakat umum. Yang kedua, kerusakan ekonomi dan ekosistem karena perang panjang. Yang ketiga, rakyat menderita karena pajak dan tekanan Belanda. Yang keempat, adanya perpecahan antara kaum adat dan padri sampai memudahkan persatuan. Dampak positifnya munculnya semangat persatuan karena kaum padri dan adat bersatu untuk melawan Belanda. Yang kedua, ya udah. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi kalian ingin bertanya silahkan ya. Oke, sebelum sesi tanya jawab, beri tepuk tangan dulu untuk
Coba kita lihat. Apakah mirip dengan apa? Ya. Mirip kan? Kurang jenggot. Aku suka jenglotnya Pen. Iya, iya. Oh ini masa mudanya. Nanti begini ya Pen. Udah cukup itu, Bro. Nah, ayo silakan, tadi sudah dijelaskan bagaimana perang padri itu. Silakan, kelompok mana duluan yang mau bertanya? Jadi, oke, nanti tiap kelompoknya yang bertanya, lebih dulu baru masuk ke pertanyaannya. Benar. Saya Fatimah Surati Trisna, wakili kelompok 8 untuk menanyakan kepada kelompok 5. Pertanyaan saya, apa alasan kaum adat minta bantuan sama Belanda? Oh, tambung dulu, yuk. Selanjutnya, Yuk kedua, ada apa tuh? Rindu. perkenalkan nama saya Dewi dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Siapa lawan utama yang dihadapi Imam Bonjol dalam perlawanan tersebut? Satu lagi boleh? Ya. Perkenalkan nama saya Bisa Fikri dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, siapa tokoh-tokoh terpenting yang terlibat dalam perang Badr? Oke, cukup untuk 3 dulu ya. Silakan kelompok 4 berdiskusi dulu. Nanti akan dijawab oleh Imam Bonjol langsung ya. Iya langsung dari narasumber ya, bagus ya. Buat kelompok yang lain bukan pertanyaan juga nggak apa-apa, atau misalkan dia masih masukan atau tambahan gitu. Jadi selain pertanyaan juga nggak apa-apa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fatimah dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa alasan kaum adat meminta bantuan kepada Belanda? Alasannya utamanya yang pertama tuh kaum adat kalah kuat secara militer. Yaitu kaum Padri lebih terorganisir, memiliki semangat jihad tinggi dan menguasai wilayah yang cukup luas. Yang kedua itu kaum adat ingin mempertahankan tradisi. Mereka merasa ajaran Padri yang sangat bertentangan dengan adat Minangkabau. Terus yang ketiga, mencari penyeimbang kekuatan. Dengan masuknya Belanda, kaum adat berharap bisa melawan dan menahan tekanan dari kaum Padri. Bagaimana Fatimah? Baik, di sini izin menjawab kelompok itu dari kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya adalah siapa lawan utama yang dihadapi Imam Bonjol dalam perlawanan perang Padri? Lawan utama yang dihadapi Imam Bonjol dalam perang Padri adalah pemerintahan kolonial Belanda. Di mana pemerintahan kolonial Belanda ini ikut campur dalam konflik antara kaum Padri dan kaum adat. Tadi kaum adat Minangkabau ya. Awalnya kaum Padri ini memang berhadapan dengan kaum adat, akan tetapi setelah Belanda masuk dan memperluas kekuasaan di Minangkabau, Imam Bonjol ini memimpin perlawanan besar melawan Belanda hingga akhirnya ditangkap dan diasingkan. Oke, Rindu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan itu, siapa tokoh-tokoh terpenting yang terlibat pada perang Padri? Jawabannya, 1 ada Tuanku Imam Bonjol, 2 Tuanku Nan Receh, 3 ada Tuanku Pasaman, dan 4 ada Tuanku Sang Besar. Ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya, sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan spin lagi. Siapakah yang akan menjadi kelompok kedua yang akan tayang? Delapan. Kelompok 8, ayo. Ayo 8 Kesultanan Banjar. Ini coba kita lihat dulu kelompok Banjar. Aldi jadi Pangeran Antasari, Aldi. Coba kita samakan dengan Pangeran Antasari. Jika dilihat, ya sama lah, bagus lah ya. Ya, bisa dimulai kelompok 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai perlawanan Kesultanan Banjar. Langsung aja ya, yang pertama adalah latar belakang akan disampaikan oleh Perkenalkan, saya Karen Aprilia. Di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang dari perlawanan Kesultanan Banjar. Sebelum adanya perlawanan Kesultanan Banjar, pada awalnya Kesultanan Banjar adalah kesultanan yang merdeka dan kuat di Kalimantan Selatan. Namun pada abad ke-19, Belanda tiba di Indonesia dan menguasai banyak wilayah, termasuk wilayah Banjar. Dan juga Belanda ingin menguasai perdagangan di Banjar dan menguasai sumber daya alam di Banjar. Dan berikut adalah beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi perlawanan Kesultanan Banjar. Yang pertama itu campur tangan Belanda dalam urusan Banjar, terutama dalam urusan pemilihan kesultanan berikutnya. Yang kedua itu ada perselisihan dalam pemilihan kesultanan. Belanda lebih mendukung Pangeran Tamjidillah untuk menjadi sultan berikutnya. Namun para rakyat Banjar dan bangsawan lebih memilih Pangeran Antasari untuk menjadi Kesultanan Banjar berikutnya. Dan juga rakyat dan Kesultanan Banjar dirugikan secara ekonomi oleh Belanda. Belanda mengambil hasil bumi dan juga memonopoli perdagangan seperti lada, rotan, jamat, dan juga emas tanpa memberikan keuntungan yang adil bagi rakyat dan Kesultanan Banjar. Kemudian Belanda bermaksud menguasai Kalimantan bagian selatan karena di daerah ini ditemukannya batu bara. Kemudian fakta yang terakhir itu Belanda semakin menguasai wilayahnya yaitu di Kalimantan bagian selatan sehingga untuk perkebunan dan pertambangan sehingga wilayah kerajaan menjadi semakin sempit. Nah, setelah itu ada jalannya peristiwa perlawanan Kesultanan Banjar. Pada tahun 1859, rakyat Banjar melancarkan perlawanan terbuka terhadap Belanda. Terus pada
Pangeran Antasari bersama Pangeran Hidayatullah memimpin rakyat Belanda untuk menyerang tambang batubara Belanda di Pengaron dan pos Belanda di Martapura, hulu sungai, tanah laut, Rianu Kanan, Tabalong, hingga sepanjang Sungai Bariton hingga sepanjang Sungai Bariton sampai Teluk Cakur. Pertempuran meluas sehingga berlangsung sengit. Karena rakyat mendapat hukuman penuh dari para ulama dan pemimpin Islam pedesaan. Belanda berusaha meredakan konflik antara memaksa Pangeran Nagibullah untuk turun tahta pada tahun 1819 dan mengasingkannya ke Bogor, Jawa Barat. Tetapi perang tetap berlanjut. Pada tahun 1860, Belanda secara resmi menghapus Sultanan Bandar dan memasukkan Pangeran Hidayatullah ke Cianjur, Jawa Barat. Selain itu, Pangeran Antasari menjadi pusat perlawanan dan namun wafat pada tahun 1962. Kemudian peperangan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Gusti Mas Said, Pangeran Mas Nata Ujaya, Tumapung Surakati, dan Tumapung Naro. Selanjutnya ada akhir peristiwa. Pertempuran besar dilanjut pada tahun 1865. Perlawanan diteruskan antara lain Gusti Mas Said, Pangeran Mas Natauliaya, Tumanggung Surakati, Tumanggung Naro. Akhirnya pada tahun 1905 gugurnya Gusti Maseman mengakhiri perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Setelahnya ada dampak perlawanan rakyat Banjar terdapat pada bidang politik, ekonomi, sosial, psikologis, atau nasionalisme. Yang pertama itu ada politik. Politik itu Kesultanan Banjarnya dihapus, wilayahnya berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Kedua, dampak ekonominya, Belanda menguasai tambang batubara, perkebunan, dan perdagangan. Sementara itu rakyat menderita. Sementara itu rakyat menderita karena monopoli dan eksploitasi. Dampak sosial, banyaknya bangsawan dan tokoh rakyat diasingkan dan dimusnahkan. Seperti Raden Hidayatullah yang diasingkan dan Raden Asnawi Antasari dan Raden Antasari yang wafat dan tokoh dan rakyat kehilangan tokoh tradisionalnya. Dampak psikologis, semangat meskipun kalah, semangat para Banjar tokoh Banjar untuk menolak penjajahan dan menjadi tradisi berani untuk ke depannya. Mungkin segitu saja.
Apa materi yang dapat kami sampaikan mengenai perlawanan kesultanan Banjar? Kemudian, apakah ada pertanyaan dari tiap-tiap kelompok? Ya, yang belum tadi itu kelompok siapa? Dari kedua, saya ingin bertanya apa strategi perjuangan yang dilakukan dalam perlawanan kesultanan Banjar di Strategi perjuangan. Oke, kedua. Siapa kelompok yang mana, Pak? Nadia. Boleh satu lagi ya, kelompok 8. Satu lagi mana? Kalah dah, Pak. Oh ya, perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa penyebab utama meletusnya peristiwa Kesultanan Banjar terhadap Belanda pada abad ke-19? Penyebab utama meletusnya perang Banjar ya? Perlawanan Kesultanan Banjar terhadap Belanda pada abad ke-19. Oke, silakan ada 3 pertanyaan dari kelompok 2, 6, 4. Jadi strategi utama Kesultanan Banjar itu perang gerilya, terus ada serangan mendadak, serta mengandalkan dukungan rakyat dan agama untuk melawan dominasi Belanda. Ini menjawab pertanyaan dari Nadia. Alasan utama Belanda menjajah Kesultanan Banjar adalah kepentingan ekonomi, terutama untuk menguasai sumber daya alam yang sangat melimpah di wilayah Banjar atau Kalimantan Selatan. Penjelasannya itu, yang pertama, kekayaan alam yang melimpah. Kesultanan Banjar memiliki hasil bumi yang sangat diminati, seperti lada, rotan, karet, emas, dan batu mulia. Yang kedua, letak strategis. Wilayah Banjar terletak di Kalimantan bagian selatan, dekat dengan jalur perdagangan laut. Hal ini membuatnya penting untuk jalur distribusi rempah-rempah dan hasil tambang. Yang ketiga, melemahkan kekuatan kesultanan lokal. Belanda memanfaatkan konflik internal di dalam Kesultanan Banjar atau perebutan tahta untuk campur tangan dan memperkuat pengaruhnya. Yang keempat, politik kolonial atau ekspansi kekuasaan. Sesuai dengan politik ekspansi kolonialnya, Belanda ingin memperluas wilayah jajahan di Nusantara agar tidak kalah saing dengan Inggris. Jadi, alasan utama Belanda menjajah Kesultanan Banjar adalah untuk menguasai sumber daya alam yang kaya, terutama lada, emas, dan batu bara, sehingga memanfaatkan posisi strategis Kalimantan dalam jalur perdagangan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhana Mahdia dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa penyebab utama meletusnya perlawanan Kesultanan Banjar terhadap Belanda pada abad ke-19? Jawabannya adalah karena Belanda ikut campur dalam pemerintahan Raja Banjar, memaksa rakyat untuk membayar pajak yang lebih tinggi, dan juga mengambil kekuasaan sultan. Hal ini membuat rakyat dan Sultan Banjar merasa tidak adil, dan mereka melawan Belanda untuk mempertahankan kebebasan mereka. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Ya, boleh tutup. Demikian kelompok kami. Terima kasih sebagai kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
3 kan sampai 13.40 kan. Kalau masih cukup ya kita lanjut terus. Coba untuk kelompok selanjutnya kelompok 3. Kelompok 7. Siapa 7? Silakan kelompok 7 bersiap. Ayo kelompok 7 Bali. Mana? Dari tadi nggak siap-siap mako. Pakai baju aja nggak apa-apa. Ayo sambil nunggu kelompok Bali. Silakan mako, ayo bersiap mako muden. Mana yang sudah ready? Nanti sabar, tenang saya, sabar. Iya, Bu. Selipin aja, nah gitu. Iya udah nggak apa-apa pakai baju. Makanya. Nah ini Mako Mudin tuh harusnya begini ya Mako. Karena di sini masa Mako nggak pakai baju nggak boleh. Harusnya bawa baju kamu. Baju kulit. Harus pakai baju warna kulit ya. Ya langsung dibuka. Lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami akan menjelaskan dan membahas materi tentang perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali pada tahun 1846 sampai 1849. Yang pertama itu ada latar belakangnya. Perang dengan kerajaan-kerajaan Bali berlangsung dalam waktu 3 tahun. Yang pertama itu pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Serangkaian perang itu dipicu oleh kegighan kerajaan-kerajaan Bali untuk mempertahankan hak tawar karang. Nah, hak tawar karang itu adalah hak yang dimiliki oleh raja-raja Bali untuk merampas kapal dan muatannya yang terdampar di pantai wilayah kekuasaan. Dengan adanya hak tawar karang ini sangat merugikan bagi Belanda. Nah, oleh karena itu Belanda kayak ingin menguasai seluruh kawasan Bali dan ingin menghapus hak tawar karang itu. Karena menurut Belanda tuh hak tawar karang itu nggak sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pada tahun 1839, Belanda meminta seluruh kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawar karang. Sebagai gantinya, Belanda berjanji akan membayar setiap kapal yang terdampar di pantai Bali. Lalu disetujui oleh seluruh kerajaan-kerajaan Bali. Namun kenyataannya, Belanda tidak memenuhi janjinya untuk membayar kapal yang terdampar di pantai Bali. Selanjutnya ada jalannya Goa. Jadi perlawanan kerajaan-kerajaan Bali itu ada yang tahun 1846 sampai 1849 itu terjadi pada
3 kali perang. Yang pertama itu ada di tahun 1846. Itu Belanda pertama kalinya menyerang Bali dengan menggunakan kekuatan militer yang sangat modern, yang lebih modern, sehingga pasukan Bali itu kalah dari pasukan Belanda. Nah, terus di situ perang Bali pertama ini Belanda menang dari si Bali. Nah, Balinya tuh mengakui kalah dan menandatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Nah, lalu di selanjutnya itu ada perang Bali kedua pada tahun 1848. Pasukan Bali menyerang pasukan Belanda. Pasukan Bali itu mengikat janji sama perjanjian yang sebelumnya. Jadi si pasukan Bali ini menyerang pasukan Belanda secara gerilya, itu menyerang pos dan kapal-kapal Belanda, sehingga Belanda pun mundur dan mengakui kekalahan secara paksa. Nah, di situ akibatnya Belanda itu memanggil Jenderal Andreas Victor Michiels, memanggil Jenderal Andreas Victor Michiels. Lalu di perang selanjutnya itu di perang ketiga itu yang menjadi puncaknya. Di perang ketiga ini pada tahun 1849. Nah, pasukan Belanda bersama dengan Jenderal Michiels ini menyerang kembali pasukan Bali sehingga membuat kerajaan Jaganaga. Benteng Jaganaga itu ke tangannya Belanda, lalu di situ Bali kalah dari Belanda dan di situ menjadi Puputan Magarana. Puputan Jagaraga. Ya, itu dijadiin simbol jadi Puputan Jagaraga. Akhir peristiwanya yaitu pada tahun 1849, Belanda kembali mengirim pasukan dengan jumlah yang sangat besar dan berhasil merebut kota Singaraja. Raja Buleleng dan Bisik mundur ke Karangasem, namun akhirnya tertangkap dan gugur dalam perlawanan. Sejak saat itu, kerajaan-kerajaan di Bali satu persatu jatuh ke tangan Belanda seperti Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Karangasem. Dengan demikian, perlawanan Kerajaan Bali berakhir dengan kekalahan dan penaklukan oleh Belanda. Nah, jadi dampaknya dari perlawanan kerajaan-kerajaan itu pertama ada pada bidang politik. Nah, jadi kerajaan Bali itu melemah karena kalah dari peperangan. Habis itu yang kedua, kolonial Belanda itu mulai mencampur tangani urusan Bali. Jadi Bali punya masalah dicampurin sama Belanda tuh. Nah, Belanda menjadi bawah kolonial Belanda. Jadi Nah, itu lanjut ada di bidang sosial. Banyak korban yang terjadi akibat peperangan di Bali ini, baik warga biasa maupun sejarawan. Itu lanjut ada di bidang ekonomi. Perdagangan di Bali mulai rusak gara-gara terjadinya peperangan itu sendiri. Pertanyaan.
Sok aja. Ada yang ingin ditanyakan? Apa makna jelaskan nama saya Nabi Muhammad dari kelompok 2 ditanyakan tentang apa makna dari tuntutan. Oke, pertanyaan kedua. Boleh, silakan. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Belanda ingin menguasai Bali? Ini perkenalkan nama saya Nabila dari Kampung. Bagaimana perlawanan Bali dibandingkan dengan perlawanan lain di Indonesia pada masa kolonial? Terima kasih. Coba kelompok 7 Alia, mana Alia? Risma, Sophia. Ibu kamu ngomong. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabil. Apa makna dari tuntutan? Tuntutan itu memiliki dua arti utama. Yang pertama itu dalam konteks Bali, tuntutan adalah seorang sampai daerah penghabisan atau serangan bunuh diri massal untuk menghindari menyerang kepada musuh. Kedua dalam tradisi Jawa, tuntutan adalah upacara baik dan baik ketika kalian saya akan menjawab pertanyaan. Faktornya itu ada 5. Faktor yang pertama itu letak strategis Bali. Yang kedua ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga politik dan kekuasaan. Yang keempat budaya atau negara. Dan yang kelima ambisi imperialisme. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaannya, bagaimana perlawanan Bali dibandingkan perlawanan lain di masa kolonial? Jawabannya adalah, kalau perlawanan Bali itu khas dengan kubutan. Jadi itu perangnya habis-habisan sampai mati. Bersifat heroik, tapi akhirnya kalah karena senjata tradisional. Terus kalau perlawanan lain seperti Aceh dan Diponegoro itu lebih strategis. Pakai gerilya bertahan lama, sedangkan Patimura juga melibatkan rakyat luas tapi lebih singkat. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok tadi yang sudah maju. Nah, tadi dari 3 kelompok tadi, dari Perang Padri, Perang Banjar, sama Perang Bali. Nah, dari 3 peperangan itu berakhirnya kan tadi Perang Padri itu akhirnya adalah kalah ya. Tadi Perang Banjar berakhirnya dengan Banjar tadi menang apa kalah? Perang Bali walaupun tiga dalam peperangan itu kalah, apa sih makna yang bisa kalian ambil dari 3 peristiwa itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, boleh pilih. Perjuangan tanpa pamrih buat ini kelestarian budayanya dan politik lokalnya. Oke, perjuangan tanpa pamrih. Ada lagi nilai-nilai yang bisa diambil dari 3 perjuangan yang walaupun mereka berjuang mati-matian, kuputan gitu kan, walaupun hasilnya tidak memuaskan, apa gitu? Sok, boleh siapa? Hanifah. Jadi membangkitkan semangat perjuangan sama membangkitkan nasionalisme. Membangkitkan nasionalisme, mati syahid. Itu masuk surga langsung ya. Ada lagi? Satu orang lagi? Ya boleh. Berkorban untuk negara. Apa yang mau jawab, Pen? Mau jawab, Pen? Gimana, Pen? Pelajaran penting Bagi? di kehidupan. Pelajaran penting bagi
tentang pentingnya persatuan bangsa melawan penjajah. Pelajaran penting bagi untuk persatuan bangsa berarti itu adalah bagaimana cara kamu memaknai sila yang sila ke berapa, Apen? Sila ke berapa tadi yang kamu sebutin tuh? Sila ke tiga. Nah itu ya, Ibu cukupkan untuk minggu depan. Kita lanjut ke kelompok yang belum presentasi. Masih ada kelompok 1, 2, 3, 5, sama 6, 7. Jadi nanti apa muktamar sekarang? Jadi nanti minggu depan yang belum silakan kostum cosplaynya tetap dibawa. Karena kan berarti sisa tinggal 5 kelompok lagi. Siapa tahu waktunya cukup bisa 5-5-nya ya. Nah, Ibu akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.